Gejala munculnya relawan ini menurut saya bagus. Kritik terhadap partai politik yang dianggap, tanda kutip ya, terlalu sewenang-wenang dalam menentukan siapa yang bakal jadi calon pemimpin di bangsa ini. Baik di level nasional maupun di level lokal gitu. Muncullah relawan-relawan yang begitu besar. Pak Jokowi adalah fenomena itu. Kalau Anda relawan yang dijadikan sebagai sumber pendanaan aktivitas pencalonan, ini nggak bisa diaudit. Duit bisa-bisa masuk sebebas-bebasnya, sebanyak-banyaknya ya. Dan si kandidat juga bisa mempergunakan dana tanpa batas itu. Persoalan utama kita sekarang ini, kata relawan itu dipergunakan justru untuk tidak menjadi relawan. Semua sekarang ditarik ke soal jabatan. Mau apa kayak si pemimpin ini kita tegak lurus, itu dianggap justru baik gitu loh kira-kira ya kan. Sementara orang yang keluar dari situ, yang menganggap bahwa ini udah keliru dan harus diingatkan, nah orang akan menganggap ya karena lo nggak dapat jabatan gitu. Kalimat barisan sakit hati, tidak dapat jabatan, antek asing, sekarang dipakai antek asing, itu disebabkan relawan visi merubah menjadi relawan gizi. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Pembida Hidayatullah di acara PhD 4K. Podcast hanya di sini kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Relawan ini sebuah fenomena demokrasi yang mulai menguat sejak mulainya pemerintahan Pak Jokowi. Dan kemudian juga nampaknya ini dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Apakah kemudian relawan ini bermanfaat bagi bangsa Indonesia? Apakah mereka hanya sebagai orang-orang yang kemudian hanya menjaga yang namanya rezim di dalam konteks yang kacamata kuda? Tidak peduli rezim itu kemudian benar atau salah atau jelas programnya, namun mereka membela dengan kacamata kudanya sehingga dengan harapan tentunya bertahan rezim tersebut dan mereka mendapatkan sesuatu. Apakah ini bukannya seperti semacam premanisme politik baru? Di dalam konteks yang sama pun mudah sekali sebetulnya membangun yang namanya organisasi relawan. Organisasi yang tidak jelas undang-undangnya, tidak jelas juga istilahnya pertanggungjawaban secara konstitusionalnya. Nah, bagaimana kita bisa menata yang namanya relawan ini ke depan sebagai suatu bangsa yang kemudian terhormat? Di studio sudah ada teman saya kalau bicara masalah urusan-urusan bersangkutan dengan politik, yaitu Bung Ray Rangkuti. Selamat datang Bung Ray. Sama-sama. Luar biasa. Rela nggak? Kok ketawa? Berarti gak ada yang gak rela ini kalau ketawa. Jadi relawan ini sebenarnya banyak yang gak rela. Nggak relanya kalau rezim dijatuhkan gitu kan. Dan juga nggak rela kalau dia nggak dapat posisi biasanya. Iya. Nah, kita melihat di zamannya Pak Jokowi ini relawan punya tempat yang luar biasa ya. Ada yang jadi menteri, ada yang kemudian juga bahkan infonya waktu itu mau jadi partai gitu relawan. Artinya kan sebenarnya jaringan yang dibangun juga istilahnya nggak main-main gitu. Nah, biasanya di dalam konteks gerakan-gerakan seperti ini jarang sekali, apalagi berhubungan dengan politik ya, itu semuanya bisa dilaksanakan dengan militansi dan kemudian juga loyalitas tanpa ada dalam tanda petik ya tukar gulingnya gitu, bagi-baginya gitu. Nah tentu kalau misalnya demikian perlu dana yang sangat besar. Nah, ngomong-ngomong berarti kan harus nyari dana yang gede juga nih, tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin relawan ini. Nah belakangan ini juga nampaknya juga saya nggak tahu apakah ini diinisiasi oleh rezim, tapi juga banyak relawan yang kemudian pasca Lebaran ini juga melakukan konsolidasi. Nah, menurut Bung Ray ini mungkin pandangan Bung Ray tentang relawan ini sendiri mungkin awalnya seperti apa dan kemudian mari kita kupas secara tuntas. Silakan Bung Ray. Awalnya sih sebetulnya gejala munculnya relawan ini menurut saya bagus. Itu semacam kritik terhadap partai politik yang dianggap, tanda kutip ya, terlalu sewenang-wenang dalam menentukan siapa yang bakal jadi calon pemimpin di bangsa ini, baik di level nasional maupun di level lokal gitu. Dalam hal ini di pilkada-pilkada kan. Banyak sekali
tokoh yang dianggap layak tapi nggak didukung oleh partai, akhirnya nggak dicalonkan kan. Atau apa namanya, masyarakat menganggap nggak layak seseorang itu dicalonkan tapi oleh partai dicalonkan gitu. Jadi ada ketidaksinambungan antara apa yang muncul di tengah masyarakat dengan apa yang diputuskan oleh partai politik. Sementara kewenangan ya atau hak dan kewenangan untuk mencalonkan itu hanya ada di partai. Ya kan, khususnya sebelum calon independen misalnya diperkenalkan kan, gitu ya, di dalam pilkada atau kalau di pilpres sudah jelas nggak ada lagi perdebatan, hanya partai sebagai pintu bagi pencalonan calon presiden wakil presiden gitu. Nah, padahal saat yang bersamaan masyarakat melihat ada tokoh-tokoh yang sangat bagus gitu, tokoh-tokoh yang sangat layak ya dengan rekam jejak yang juga cukup bagus gitu. Jadi ada satu segi semacam perlawanan terhadap dominasi partai politik yang dianggap kerap jalan sendiri dengan mengabaikan apa yang menjadi pikiran publik gitu ya. Tapi saat yang bersamaan sebetulnya ini gejala bagus. Ini sebetulnya yang kita harapkan muncul di tengah masyarakat, yaitu orang yang mau mengusung sendiri, lalu mengadvokasi sendiri tokoh-tokoh yang mereka anggap layak dan patut gitu. Artinya ada semacam kesadaran politik di tengah masyarakat untuk memastikan orang yang mereka anggap baik, layak dan sebagainya itu dicalonkan oleh partai politik gitu. Ini awalnya, dan saya kira Pak Jokowi adalah fenomena itu. Fenomena pertemuan dari dua hal itu tadi kan. Pertemuan satu segi adalah dominasi partai, tapi segi yang lain adalah keinginan masyarakat untuk melakukan partisipasi, memastikan bahwa suara mereka didengar di dalam proses pencalonan. Nah, ditemukanlah tokohnya namanya Jokowi saat itu kan. Muncullah relawan-relawan yang begitu besar. Bahkan sebelum beliau masuk ke Pilpres loh ya. Saat itu masih di Pilkada Jakarta tuh. Di Pilkada Jakarta masih ada perdebatan apakah misalnya ya PDI mencalonkan orang lain atau PDI yang mencalonkan Jokowi gitu. Nah, muncullah relawan-relawan yang mendukung Jokowi ke Jakarta begitu ya, sedemikian masifnya yang membuat partai politik dalam hal ini PDI Perjuangan bersetuju untuk kemudian menyatakan Jokowi sebagai calon gubernur Jakarta, dan memang saat itu menang kan gitu. Nah, kalau dilihat dari ini sebetulnya kehadiran relawan itu bagus banget. Nah, bahkan Anda lihat juga tuh pernah gejala ketika Ahok misalnya ya, saat itu relatif hampir tidak mendapatkan dukungan nih dari partai gitu. Nah, sehingga ada rencana dia untuk maju menjadi calon independen, dan ada gerakan mengumpulkan KTP, dan itu masif sekali. Kawan Ahok atau sahabat Ahok gitu iya, kalau nggak salah ya dulu saat itu, dan itu masif ya. Artinya KTP itu bahkan sudah melebihi ketentuan yang dibutuhkan untuk menjadi calon sebagai calon gubernur Jakarta saat itu gitu, independen gitu ya. Dan bukan hanya itu, dan ada dana juga yang masuk ke Ahok ya. Saya lupa persisnya apa, 10M apa berapa M, saya lupa persisnya itu. Tapi ada dana yang dikumpulkan oleh masyarakat untuk membiayai lah kira-kira ya perjalanan Ahok untuk jadi calon gubernur di Jakarta untuk periode yang kedua kan saat itu. Nah, jadi ini menurut saya, dan itu bukan hanya di Jakarta saat itu ya, bahkan di daerah-daerah juga muncul. Anda lihat dulu misalnya Ibu Rismah di Surabaya gitu ya, itu kan pernah hampir tanda kutip ya dimakzulkan oleh DPRD gitu, tapi masyarakatnya nggak mau, masyarakatnya nolak gitu ya. Dan ada fenomena apa namanya itu ya, kawan kita sih sebetulnya di Banyuwangi, Azwar Anas juga ya, yang mayoritas hampir mencapai 80% dukungan terhadap dirinya gitu ya. Dan Anda tahu juga apa namanya di Dedi Mulyadi di Purwakarta. Jadi ada banyak saat itu dukungan-dukungan euforia politik yang bagus sebetulnya, yang positif gitu. Karena masyarakat memilih, melihat ya, lalu ikut bergerak bersama-sama untuk mendukung itu, untuk mendukung calon-calon yang mereka anggap baik, bagus dan sebagainya. Itu fenomena yang saya kira muncul di tahun 2000-an gitu ya, 2004 lah ya, tepatnya 2005 setelah mulai pilkada mulai gitu ya, dan itu memuncak di
Jokowi ketika terjadi pemilihan presiden dan wakil presiden. Lalu setelah itulah kemudian gerakan-gerakan ini dukungan-dukungan itu diorkestrasi gitu. Jadi ada semacam pimpinannya gitu ya, ada semacam organisasi yang solid gitu ya. Tadinya sukarela banget tadi awalnya. Lebih sukarela, lebih pada jalan sendiri-sendiri tuh gitu. Lebih bersifat administratur aja gitu. Jadi dia dibuat karena kebutuhan untuk administrasi gitu ya. Jadi bukan kebutuhan dalam konteks memang benar-benar mengorganisir orang gitu ya. Nah, tapi fenomenanya kan kemudian dibuat semacam bukan hanya kepentingan administrasi toh, tapi dia juga dari kepentingan untuk memaintain aktor yang akan didukung ini gitu ya. Nah, sehingga dia membutuhkan organisasi. Nah, muncullah organisasi-organisasi yang seperti misalnya Projo gitu-gitu ya, yang spesial di eranya Pak Jokowi itu gitu. Dan makin ke sini kelihatan partai politik juga melihat ini sesuatu yang bukan lagi melawan mereka gitu loh, Bang. Tapi daripada melawan atau daripada kita nggak suka, lebih baik kita rangkul gitu loh partai politik itu. Sehingga muncullah sinergi antara partai politik dengan kelompok-kelompok relawan ini gitu ya. Yang yang pada tingkat tertentu saling menguntungkan. Relawan itu diuntungkan karena mereka nggak perlu sulit-sulit untuk mencari siapa kira-kira partai politik yang mau dukung gitu. Tapi partai politik ini juga diuntungkan. Kenapa? Karena saat yang bersamaan mereka juga mendapatkan limpahan suara dari relawan-relawan ini kepada partai gitu. Karena relawan-relawan ini mendukung kandidat tertentu, mau tidak mau berimbas kepada partai politik yang mendukung yang bersangkutan gitu. Dan makin ke sini relawan-relawan ini juga mulai justru kelihatan seperti seperti bayang-bayang dari partai politik gitu ya. Artinya apa gitu? Artinya pekerjaan-pekerjaan yang riskan dilakukan oleh partai politik, tapi dengan sangat bebas dilakukan oleh relawan dan itu tidak berimbas terhadap aturan gitu. Misalnya contoh ya, ini contoh saja ya, saya nggak merujuk kepada kasus ini ya. Ini contoh. Misalnya kalau kita menggunakan partai politik sebagai sarana pembiayaan kandidat tertentu, itu kan bisa bertentangan dengan undang-undang. Betul. Artinya partai ini harus diaudit, ya macam-macam dan harus mendeklarasikan pengeluarannya dan lain-lain. Dan sebagainya. Tapi kalau Anda relawan yang dijadikan sebagai sumber pendanaan aktivitas pencalonan, ini nggak bisa diaudit nih. Gimana ngauditnya? Gitu. Jadi bebas sekali. Dan duit bisa masuk sebebas-bebasnya, sebanyak-banyaknya ya. Dan si kandidat juga bisa mempergunakan dana tanpa batas itu, tanpa harus takut akan diaudit oleh oleh KPU atau oleh lembaga audit independen sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang gitu. Jadi kelihatan saling menguntungkan itu yang sebut tadi kan, partai politik. Nah, itu contoh lain misalnya. Ini contoh lagi-lagi nggak masuk ke kasus ya. Contoh lain misalnya, jadi kan partai politik itu harus membentuk tim kampanye namanya kan. Tim kampanye ini yang harus diserahkan ke KPU. Jadi kalau ada tindakan yang dianggap melanggar aturan, nah yang dipanggil kan tim kampanyenya. Betul. Ya kan, gitu. Tim kampanyenya ini akan ditegur. Tapi relawan ini didaftarkan secara formil ke KPU, tapi sebetulnya yang desain aktivitasnya adalah kelompok-kelompok relawan ini gitu loh. Yang nggak didaftarkan ke KPU, yang dengan sendirinya mereka bebas untuk melakukan apapun gitu ya. Kecuali tentu saja masang gambar di mana aja, macam-macam. Kalau ternyata itu bermasalah juga ya nggak apa-apa, namanya juga mereka bisa menyebut itu kan kegiatan relawan gitu ya, aktivitas masyarakat. Ya kan bukan dilakukan oleh tim kampanye gitu. Karena yang menjadi objek hukum itu adalah tim kampanye kalau masyarakatnya nggak menjadi objek hukum gitu. Jadi lagi-lagi itu menguntungkan juga gitu ya untuk partai politik gitu. Nah, oleh karena itulah kelihatan kemudian berkembang setelah itu, khususnya di 2024 yang lalu gitu ya. Partai-partai politik itu justru buat kanal-kanal relawan sendiri gitu.
ya kan? Supaya keluar daripada Karena kungkungan-kungkungan itu yang saya peraturan sebut tadi, tadi karena ya. ternyata ada imbas yang sangat besar dari apa yang disebut dengan kelompok relawan itu gitu. Nah, sehingga kemudian partai-partai ini khususnya di gejala 2024 mereka sendiri yang bentuk relawan-relawan gitu loh. Yang ketuanya ya anggota partai politik, bahkan pengurus partai politik gitu ya kan, dan sebagainya gitu. Nah, itulah yang kita lihat fenomena terakhir ini gitu. Di mana relawan-relawan itu kurang lebih seperti underbow partai sebenarnya ya, meskipun ya tidak ada hubungan sama sekali gitu ya. Nah, itu yang kita lihat gejala di akhir-akhir ini gitu ya. Tapi tetap ada relawan-relawan yang bersifat personal. Maksud saya gini, nggak terkait dengan partai politik sama sekali, nggak diketuai oleh partai atau orang-orang partai gitu, tapi murni kepada tokoh yang bersangkutan gitu. Tapi sebetulnya tidak dalam suasana yang awal itu tadi, suasana yang merasa bahwa mereka menjaga ini karena pertautan visi gitu loh. Nah, mengalir ke sini, saya kira lebih karena pertautan gizi ya. Jadi bukan lagi pertautan misi, tapi pertautan gizi. Sesuai dengan masalah gizi nih. Di dalam konteks partai politik itu kan mendesainnya strategis ya. Mereka harus membuat yang namanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian juga visi misinya sebagai parpol ke depan seperti apa. Ditatalah struktur organisasinya jelas. Apabila terjadi pergantian pengurus juga jelas. Ada mulai dari Munas sampai ke Rapimnas, ada mekanisme proses yang terjadi. Nah, sedangkan relawan ini kan, mohon maaf nih, organisasinya banyak yang ambigu ya. Artinya kan ya ada ketua, ada ininya, tapi struktur kemudian saya nggak tahu apakah ada ADART yang menaungi ini semua gitu. Karena kalau nggak ada basis pertanggungjawaban di dalam konteks berkumpulnya di mana? Karena kan sebetulnya berkumpul dan berserikat itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Nah, tapi kalau kemudian tidak ada bentuknya di dalam konteks struktur yang bisa bertanggung jawab tadi, ini kalau kemudian, ini kan kalau zaman Pak Harto dulu kan suka ada yang namanya OTB itu, organisasi tanpa bentuk, ini kan mirip-mirip aja nih. Nah, tapi bedanya zaman Pak Harto ini justru malah dihabisin yang begini-begini, karena takutnya ada wacana-wacana yang tidak ya berlawanan lah dengan rezim pada saat itu. Tapi sekarang justru malah rezim ini seolah-olah mau menumbuh suburkan ini barang gitu, karena bagaimanapun juga relawan ini bisa menjadi benteng-benteng mereka pada saat sebetulnya mereka diserang secara politis gitu. Kira-kira menurut gitu saya, ya. Bung ya, yang perlu dievaluasi itu penggunaan kata relawannya. Kalau di cerita pertama itu ya relawan, mereka dipertautkan oleh misi. Karena sukarela tadi. Dipertautkan oleh visi dan misi itu tadi kan. Begitu yang bersangkutan berkuasa, ya mereka menjaga jarak. Harusnya begitu kan. Iya, tapi kan ini malah enggak. Itu yang saya sebut tadi. Makanya definisi kata relawan itu yang sekarang perlu kita pertegas gitu loh, Pak. Apakah mereka sebetulnya masuk dalam kategori yang disebut dengan relawan atau tidak? Ya, jadi jangan-jangan bukan lagi sebetulnya relawan, mereka itu underbow partai, gitu ya, atau underbow personal, ya kan, organisasi personal gitu. Nah, jadi tapi disebut sebagai relawan. Nah, inilah yang menurut saya yang memang harus diperketat karena mengakibatkan kemudian pemaknaan terhadap relawan itu sedikit banyak orang jadi ragu, orang jadi bimbang. Kalau kita sebut, ayo jadi relawan, bayangan orang nanti yang seperti yang sekarang gitu loh. Kita dapat apa nih? Iya. Padahal sebagai relawan dia nggak berbicara dapat apa, dia hanya berbicara soal apakah visi kita diakomodir apa tidak. Kan itu ya sebetulnya gitu. Kita bertemu karena visi, bukan bertemu karena gizi itu tadi kan. Nah, sekarang apa yang disebut dengan relawan-relawan itu saya kira pertautannya karena gizi. Bukan karena misi gitu loh kira-kira. Nah, oleh karena itulah kalau saya pribadi ya merasa menyebut kata relawan ini sudah kurang tepat untuk untuk organisasi yang Anda sebutkan itu tadi.
Jadi sebaiknya namanya Saya tidak tahu ya. Ya, pendukung apa? ya kan ada yang Bela rezim, bela rezim pasukan bela rezim. tapi jangan buru-buru kita menyebut itu relawan. Karena gini loh, relawan pasti itu nggak rela soalnya. betul, Karena gizi kan. Relawan itu satu dipertautkan oleh visi. Kan? Kedua, digerakkan sendiri oleh masyarakat. Ini seperti koperasi lah gitu. Dari dan untuk masyarakatnya sendiri. Yang ketiga, mencegah diri untuk terlibat di dalam kekuasaan pasca pasca mereka ya katakanlah menang kan gitu. Itu ciri-ciri relawan. Nah, oleh karena itu sebetulnya setelah selesai Pilpres atau setelah Pilkada, ya relawan ini kalaupun tetap menyatu, mereka mengawal. Kan kalau kelihatannya sekarang kan, ya mereka mengawalnya tetapi dalam bentuk yang kita kenal sekarang sebagai tegak lurus itu kan gitu ya. Jadi nggak peduli apakah yang mereka dukung ini benar apa enggak, mereka tetap kawal, ya itu keliru. Nah, relawan itu adalah orang yang pertama kali melakukan kritik terhadap orang yang mereka dukung kalau sudah menang. Kalau dianggap melenceng dari visi yang mereka inginkan bersama gitu loh kira-kira tuh. Nah, di dalam konteks politik nih sekarang Bung Raya, kita kilas balik sedikit ke pilkada zaman Ahok Anies nih ya. Itu kan terjadi polarisasi politik yang cukup tajam sekali tuh. Antara relawan juga, parpolnya malah tenang-tenang aja tuh. Jadi yang kalau saya lihat, bahkan itu terbawa ke pilkada sekarang nih, yang terakhir ini. 2024. Nah, Mas Pram aja langsung declare kan, seolah-olah pada saat pilkada kemarin itu, istilahnya apa namanya, kawan Ahok dan anak abah gitu. Saya lupa lah istilah-istilahnya itu ya. Makanya yang mendukung Ahok dan yang mendukung Anies ini udah bersatu sama dia. Dan memang ternyata clear juga itu dukungan itu. Dan akhirnya Mas Pram memenangi pertarungan itu. Nah artinya kalau misalnya dilihat dalam konteks ini sebenarnya kekuatannya real ya mereka ini. Saya malah melihat ya sebetulnya gerakan-gerakan yang gerakan dalam pengertian relawan yang benar itulah ya. Pengertian relawan benar itu yang sebetulnya kekuatan yang paling nyata, bukan partai. Itulah sebabnya saya katakan real di lapangan mereka ya. Itu yang saya sebutkan tadi itu. Partai ini kemudian berpikir daripada menjauhi relawan ini, menjadikan mereka seperti lawan atau musuh, lebih baik kita rangkul. Sebab kata relawan itu sekarang menjual. Kata partai dihindari orang. Gitu. Nah, oleh karena itulah partai-partai sekarang bentuk namanya relawan-relawan gitu loh, Pak. Karena kalau kita pakai ini partai loh, orang enggak mau. Kan apresiasi orang terhadap partai kan rendah sekali. Saat itu bahkan lebih rendah lagi kalau sekarang ini kan gitu. Nah, oleh karena itu, jangan perlihatkan wajah partainya, perlihatkan wajah relawannya. Nah, relawannya ini sendiri pun sekarang adalah bentukan partai-partai itu juga, gitu loh, Pak. Untuk menghindari tadi karena relawan itu, gitu. Nah, kalau Anda sebut itu tadi, relawan dalam pengertian yang benar yang kita sebutkan itu tadi, memang kekuatannya sekarang ada di situ. Poin saya adalah melihat dalam konteks yang lebih istilahnya strategis ya. Kan kita juga nggak mau nih terjadi perpecahan-perpecahan yang sifatnya juga jangka panjang gitu. Hanya karena, mohon maaf nih, karena satu event pilkada tapi sakit hatinya panjang gitu. Masih tuduh-tuduhan ini orangnya ini orangnya sana dan lain-lain. Nah, karena kan pada akhirnya bangsa Indonesia ini kan ya bangsa Indonesia cuma satu gitu ya. Mau dari mana asalnya, dukungannya kemana, ketika memang pertarungan itu sudah selesai, pesta demokrasi sudah selesai, harusnya si penguasa pun juga mengakomodasi semua pihak gitu kan, kira-kira gitu. Tapi kan selalu labeling itu nempel di mana-mana. Nah, yang saya takutkan adalah di dalam konteks relawan ini juga nempel nih nanti ke depan, sehingga nih mohon maaf nih, relawan yang memang di dalam posisi yang di luar kekuasaan akan selalu terisolasi gitu. Itu yang saya nggak mau. Nah, poinnya adalah apakah negara ini kemudian harus mengatur ya di dalam tatanan pembentukan relawan ini dalam bentuk undang-undang kayak, dalam bentuk peraturan kayak, atau nggak tahu nih. Makanya ini sekedar kita diskusi nih ya, silakan. Saya jujur kita ini over aturan. Ya. Yang nggak perlu diatur nggak usah diatur. Iya.
saya berulang kali mengatakan contoh paling konkret dari over aturan itu justru undang-undang pemilu. Undang-undang pemilu itu apa yang nggak diatur? Semua diatur, bahkan menit, detik, ya kan, itu diatur. Istilah saya itu tinggal satu pasal lagi yang belum ada, yaitu pasal kaki kanan masuk ke TPS terlebih dahulu, kaki kiri keluarnya gitu. Itu belum ada. Belum ada tuh ya. Yang lain sudah diatur. Oh, nanti tahun depan ada mungkin itu. Mungkin ada tuh. Jam berapa TPS dibuka, jam berapa kotak suara dibuka, ya kan, begini begono, semua ada aturannya. Dari level konstitusi, undang-undang, peraturan KPU, ya, peraturan Bawaslu, peraturan Mahkamah Konstitusi, ada semua aturan tuh. Ya, ya. Tapi apakah membuat kita lebih baik? Apa membuat pilkada kita dan pemilu kita lebih baik? Politik uang, Bung, itu adalah undang-undang yang paling banyak direvisi. Definisi soal politik uang. Kenyataannya, setelah direvisi berulang-ulang, malah merajalela. Pasal politik uang itu malah merajalela. Gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya persoalan kita bukan di aturan. Mudah sekali membuat aturan, tapi semudah itu juga kita ngakali aturan itu. Tapi kalau dibiarkan, malah kita seperti bernegara tidak ada tanggung jawab sama sekali terhadap basis konstitusi kita. Saya sih soal kalau ledek-ledekan lah ya di komunitas masyarakat kita, kadrun loh, apalagi tuh dulu ya. Apa tuh namanya, cebong loh gitu, biarin aja itu. Tapi kan itu kan lebih ke arah labeling di dalam sosmed ya, bukan dalam. Iya, maksud saya kalau kayak gitu tuh biarkan aja. Sekarang ada termul istilahnya. Ada termul, kemudian anak abah yang anak abah tadi. Itu biasa aja. Kalau kita juga harus terbiasa untuk membiarkan yang seperti itu gitu loh, Pak. Jadi jok-jok, dan itu nggak hanya terjadi di sini. Di Amerika Serikat juga kita lihat sekarang antara MAGA dengan non-MAGA itu juga keras sekali gitu loh ya kan. Dan itu terjadi ya, apalagi di dunia algoritma yang seperti yang sekarang tuh membentuk yang seperti itu cepat sekali. Tagar sini, tagar sana dan sebagainya. Bagi saya itu bukan persoalan gitu. Tapi persoalan terbesarnya itu adalah yang Anda sebutkan itu tadi. Jadi kata relawan itu dipergunakan justru untuk tidak menjadi relawan gitu loh. Dan masyarakat terhipnotis ke sana. Gitu. Toh pada akhirnya seperti yang Anda sebutkan tadi juga ya, di Pilkada Jakarta kemarin, yang disebut dengan anak abah, dengan ahoker, ketemu juga. Iya. Gitu. Karena pemahaman saya, sebelum terjadinya basis relawan yang terjadi peoratif seperti ini ya, pemahamannya, itu kan jadi relawan itu kan orang-orang yang peduli sebetulnya di dalam konteks itu. Misalnya terjadi perang lah, terjadi bencana alam lah, mereka rela meluangkan waktunya, mendedikasikan dirinya untuk membantu orang-orang yang terkena dampak-dampak kerusakan itu gitu. Nah, kalau sekarang kan orientasinya tadi. Nah, itulah saya menyebutkan tadi, Bung. Oleh karena itu sebetulnya persoalan kita ini adalah soal kata relawan yang dipergunakan untuk tindakan yang sebetulnya tidak relawanan gitu loh. Tidak rela. Labelnya dibuat relawan. Tapi sebetulnya tindakannya itu adalah targetnya gizi gitu. Bukan misi, bukan visi gitu. Nah, itu persoalan utama kita sekarang ini. Sehingga kabur. Mana sih sebetulnya yang jadi tindakan relawan? Mana yang enggak gitu. Nah, jadi padahal tindakan-tindakan yang kabur itu mengaburkan apa yang mestinya positif di mata masyarakat kita, di tindakan masyarakat kita. Ini sekarang kalau dibentuk, mungkin ya kalau dibentuk relawan-relawan, ayo dong kita bentuk relawan. Orang udah berpikir kita nanti dapat apa nih, gitu. Jadi nggak lagi berpikir soal memastikan si calon ini harus dikawal dalam pengertian yang positif gitu. Tapi enggak, kita dapat apa? Karena ada tuh kejadian ketua relawan karena enggak mendapatkan jabatan, tiba-tiba saya akan bubarkan nih organisasi, kata dia ya kan. Jadi menteri terus ya. Akhirnya kemudian dapat jabatan. Nah, itu yang menurut saya nggak tepat gitu. Nah, oleh karena itulah harus diingatkan sejak dari awal, relawan itu adalah orang yang justru pertama kali berteriak pada saat di mana pemimpin yang mereka dukung itu dianggap melenceng. Nah, ini kan kata relawan itu
dikaitkan diluruskan Tegak luruskan. diperkuat dengan kata tegak lurus gitu loh. Padahal tegak lurusnya salah tuh. Iya. Iya. Jadi seolah-olah karena kita relawan kita nggak boleh berpaling dari dia. Dan orang yang mengkritik dia dianggap adalah orang non relawan. Bukan saja non relawan tapi adalah orang yang bermasalah. Karena iri hati lah, sakit hati lah, nggak ada jabatan lah, macam-macam. Tidak patriotik ya. Tidak patriotik. Itu menurut saya yang kabur tuh semua ini sekarang begitu tuh. Jadi apa akibatnya? Akibatnya kita nggak punya satu posisi yang jelas. Yang baik itu yang mana? Karena kabur. Jadi orang yang disebut dengan tegak lurus, mau apa kayak si pemimpin ini kita tegak lurus, itu dianggap justru baik gitu loh kira-kira ya kan. Sementara orang yang keluar dari situ yang menganggap bahwa ini udah keliru dan harus diingatkan. Nah, orang akan menganggap ya karena lo nggak dapat jabatan gitu. Semua sekarang ditarik ke soal jabatan. Termasuk yang disebut dengan relawan-relawan itu tadi gitu. Nah, kekaburan itulah menurut saya yang harus itu lagi saya sebut harus dikoreksi bahwa model-model inisiatif-inisiatif masyarakat untuk mendukung calon pemimpin tertentu. Tetapi kemudian berharap sesuatu dari dukungan itu dalam bentuk gizi, itu jelas bukan organisasi relawan. Itu yang menurut saya harus kita pertegas di situ. Jadi begitu mestinya ya kalau mau katakan begini, begitu Anda dukung dia menang, ya sudah kita bubar. Kan itu asumsinya tuh. Tapi kan malah kalau lanjut terus, ya itu udah pindah ke gizi gitu loh kira-kira gitu loh. Atau di-maintain dalam konteks mengawal. Nah itu makanya. Mengawal maksudnya tuh istilahnya mengkoreksi. Nah itu makanya kalau Anda terus lanjut, ya kan, itu pindah ke gizi. Nah begitu gizi, Anda jangan sebut lagi relawan. Gitu. Ya. Sudah nggak relawan lagi tuh gitu. Nah ini ada satu apa namanya tadi kan dibilang bahwa memang suka atau tidak suka relawan-relawan ini mempunyai jaringan yang memang di bawah nih, di level grassroots kan. Nah, pertanyaan saya begini. Ini kan potensi terjadinya apa namanya nih gerakan masyarakat di dalam konteks menuntut pemerintah ini juga sekarang mulai menggeliat begitu dikarenakan isu macam-macam lah, terutama masalah pekerjaan yang tidak kunjung tercipta juga gitu. Nah, apakah kemudian keberadaan relawan-relawan yang tegak lurus tadi ini kepada pemerintah ini jangan-jangan nanti malah diadu gitu loh di dalam konteks. Jadi bukan malah menciptakan ketenangan, kestabilan, tapi justru malah itulah sebabnya Bung saya yang berkali-kali katakan jangan lagi tuh sebut relawan. Gitu. Relawan itu bukan dalam kerangka mau dibenturkan dengan mereka yang melakukan kritik. Sebab jangan-jangan justru yang melakukan kritik, sebab gini loh ya, secara moral yang pertama kali melakukan kritik terhadap pemimpin yang dianggap melenceng justru para relawan ini gitu loh. Tanggung jawab mereka untuk memastikan bahwa pemimpin yang mereka dukung ini benar melakukan sesuatu sesuai dengan komitmen yang dibangun sejak dari awal. Itu oleh karena itu kalau justru mereka istilahnya ya melawan orang yang mengkritik, itu relawan apa pendukung gitu loh kira-kira tuh. Nah, apa ya bahasa yang tepatnya kita sebut kepada orang yang berkaca relawan tapi sebetulnya lebih tepat sebagai pansgleb gitu loh. Ternak. Apa itu gitu dulu. Jadi justru tanggung jawab pertama untuk tetap membuat si pemimpin ini berada di garis yang sama dengan visi yang kita bangun. Itu adalah relawan-relawan ini. Jadi kalau dia melenceng, ya kita harus relawan itu yang harus teriak. Nggak sesuai dengan misi kita loh, nggak sesuai dengan visi kita. Contoh misalnya, ini ya agak kita buat konkret. Presiden Prabowo membuat BOP, ikut bersama dengan BOP. Yang teriak nih siapa? Jadi kalau relawan-relawannya menganggap bahwa itu bagian, is okay. Tapi kalau ada relawan yang menganggap itu bukan bagian yang dulu kita perjuangkan bersama loh. Dan itu tanggung jawab mereka sekarang untuk melakukan koreksi. Nah di kita ini kan kesulitannya Bung ya. Karena saya dukung seseorang. Itu seolah dukungan itu 5 tahun.
Dan Padahal itu kan di dalam konteks pemilunya Nah, saya. Iya. saya dukung Anda selama visinya sama. Kalau visinya nggak sama, ya tentu saya akan koreksi gitu. Iya, Nah, iya. itu kadang-kadang kekeliruan kita. Jadi mungkin juga sebagian pemilih, begitu ia milih seseorang, dia merasa orang ini harus dikawal 5 tahun. Benar atau tidaknya gitu kira-kira ya kan. Itu menurut saya yang harus, itu keliru. Nah, ini yang saya di mana-mana tekankan. Yang milih itulah yang pertama kali yang harus melakukan koreksi. Karena mereka punya andil. Karena mereka Harus punya bertanggung andil jawab. dan harus bertanggung jawab secara moral. Gitu. Kalau mereka, si pemimpin ini melakukan tindakan kesalahan, ya Anda harus teriak sebagai pemilihnya. Makanya kalau orang lain yang teriak, nah Anda akan dituduh orang tuh karena lo nggak dapat jabatan lah, inilah, itulah dan sebagainya gitu. Nah, kalimat nggak dapat barisan sakit hati. Kalimat barisan sakit hati, tidak dapat jabatan, apalagi tuh, macam-macam. Antek asing. Sekarang dipakai antek asing. Itu disebabkan pikiran yang kita sebutkan itu tadi. Relawan yang berubah menjadi relawan visi berubah menjadi relawan gizi. Gitu. Dan sekarang memang fenomenanya relawan gizi. Nah, oleh relawan gizi ini lagi-lagi kita sebutkan tadi, terkadang dia bertautan dengan partai, terkadang ada cara tadi bicara soal keuangannya. Keuangannya justru datang dari tokoh-tokoh partai atau bahkan si calon yang mereka dukung sendiri. Itu saja sebetulnya sudah nggak bisa lagi mereka sebut sebagai relawan, kira-kira gitu ya. Dan oleh karena itu juga sekarang paling potensial diperhadap-hadapkan dengan mereka yang melakukan kritik. Nah, kenapa gitu? Lagi-lagi ada trennya sekarang. Kalau partai yang dihadapkan dengan publik, partainya bisa kena gitu loh. Nah, daripada partai yang kena, ini harus diselamatkan, lebih baik yang disebut tanda kutip tadi relawan itu dimajukan ya untuk menghadang kritik-kritik yang dimaksud. Itu yang kita alami sekarang. Nah, oleh karena itu saya tekankan terus, kalau sebuah kelompok yang menamai dirinya relawan terus berlanjut setelah hajatan pemilunya, itu sudah berubah menjadi relawan gizi itu. Nah, kalau sudah relawan gizi, dia sih lagi tepat disebut sebagai relawan. Gitu. Ini generasi Z ya, bukan Gen Z, itu generasi Z. Karena pakai gizi. Nah, jadi gini, di dalam konteks politik kan sebetulnya bertahan mengambil posisi ajak dalam 5 tahun aja nggak mudah sebetulnya. Karena kan biasanya nih parpol itu di pertengahan periode aja di 2,5 tahun atau 3 tahun aja udah mulai tuh ngambil posisi-posisi yang agak berbeda-beda. Tapi karena memang injury time mendekati bukan injury time lah, maksudnya mendekati ke akhir periode, pemerintah juga udah suka males kemudian mengkonsolidasikan kekuatan politik partai ini karena mereka juga siap-siap mau pemilu semua kan, ngambil posisi masing-masing. Memang ada partai yang terus setia juga mendukung rezimnya yang berkuasa kalau misalnya memang memungkinkan untuk running periode berikutnya gitu. Nah, mengingat parpol aja dinamis seperti itu, apakah kemudian relawan-relawan ini juga bisa lebih ajak atau lebih diperlukan oleh si rezim gitu di dalam konteks tadi mengamankan itu yang kita mereka ke tadi, periode berikutnya. Sekarang itu yang konkret itu ya basis publik itu, dan publik itu sekarang nggak ada yang punya. Partai nggak bisa klaim, gitu. Kan tingkat keterikatan partai dengan masyarakat kita nggak lebih dari 10% loh. 80 bahkan lebih ya persen itu orang yang merasa dia nggak berhubungan dengan partai. Maka itu yang saya sebut tadi, Bung. Ini gejala ini dibaca oleh partai. Kalau partai yang kita majukan, orang justru a priori. Oleh karena itu harus dibungkus dengan kata relawan. Padahal sebetulnya yang gerakinnya ya partai. Dananya mungkin juga dana partai atau orang-orang yang berada di partai. Yang gerakinnya itu sebetulnya gitu. Nah, cuman partainya sendiri kalau dimajuin nggak kuat. Gitu. Nah, oleh karena itu ya sebisa mungkin
warna partai itu ditanggalkan, yang dimunculkan itu warna-warna publiknya gitu. Nah makanya partai-partai saya sebutkan tadi berlomba-lomba nih sekarang bentuk yang namanya organisasi-organisasi relawan, relawan inilah, relawan itulah, karena itu paling kelihatan laku di publik dan secara aturan juga paling bebas untuk melakukan sesuatu yang oleh undang-undang partai nggak bisa lakukan gitu. Nah, kalau Anda menyebut apakah ini akan, jelas akan dipakai. Makanya disitulah kemudian relawan-relawan ini terus di tanda kutip ya. Gizinya ditambah. Iya, ya 5 tahun, 6 tahun gitu ya. Kadang. Nah disitulah ada relawan-relawan kita lihat nih ada yang sudah dapat komisaris lah, ya kan, proyek lah, ini program lah, apalah dapatlah demi keperluan untuk memelihara yang namanya relawan-relawan ini gitu. Dan termasuk di dalamnya mereka melakukan upaya-upaya pembungkaman juga ya terhadap masyarakat melalui media-media sosial. Nah, dengan ini, dengan itu, macam-macam dan sebagainya gitu. Nah, sekarang yang kuat itu adalah kata relawan itu gitu. Nah, disitulah pentingnya kita diskusi ini untuk mulai mengingatkan kembali bahwa pemaknaan relawan yang sekarang ini sudah jauh melenceng karena pada dasarnya relawan yang kita lihat bertumbuh sekarang ini banyak sekali di lingkaran kekuasaan itu dan ini nggak hanya gejala di tingkat nasional, termasuk di gejala di tingkat daerah macam-macam itu lebih dipertautkan lebih karena gizi bukan karena visi gitu loh. Nah oleh karena itu kemudian ya hati-hati menyebut kata relawan, hati-hati juga melihat apakah mereka benar-benar relawan atau tidak gitu. Ya kalau dalam konteks definisinya, kita sepakat lah ya bahwa ini memang nggak bisa dipanggil relawan lagi. Tapi di luar daripada itu, di luar daripada redefinisi tadi, apakah Bung Rey ada gagasan bagaimana memanage basis kehidupan relawan ini ke depan? Melalui proses edukasi kah? Melalui proses pencerahan? Karena kan kita juga harus kemudian menata ya basis masyarakat sipil ini. Karena kan kalau nggak ditata, ya akhirnya kalau saya sih ngelihatnya potensi terjadinya konflik horizontal itu ya semakin di depan mata. Apalagi semakin banyak nanti pertarungan-pertarungan politik di atasnya gitu. Saya nggak tahu ya, ini persepsi saya nih. Di satu segi saya bersyukur ya, karena masyarakat kita ini juga belajar dari pengalaman yang mereka alami gitu. Nah, dalam bahasa yang lain apa gitu? Dalam bahasa yang lain itu kata relawan itu pun sekarang menurut saya memang mulai mengalami degradasi juga. Itu orang udah melihatnya relawan tuh bedanya partai sih apa sih gitu loh kira-kira tuh. Bedanya cuma satu, kalau partai itu didaftarkan ke Dekumham dan ikut pemilu, kira-kira gitu loh ya kan. Relawan itu nggak perlu didaftar sebagai organisasi mungkin mereka didaftar ke Dekumham, tapi nggak boleh ikut pemilu. Cuman maintenance pemilu gitu loh kira-kira. Itu aja bedanya sekarang. Partai dengan organisasi-organisasi relawan itu ya kurang lebih sama. Gitu. Nah, oleh karena itulah, kalaupun misalnya partai-partai membentuk relawan atau muncul nanti relawan ini, relawan itu dan sebagainya, saya kira penerimaannya nggak sepositif sebelum-sebelumnya. Lama-lama juga mungkin ini akan akan berhidang sendiri. Nah, oleh karena itulah sekarang diskusi kita jaga ini. Jangan sampai juga relawan mengalami pengkeroposan gitu loh kira-kira ya. Pengkeroposan makna gitu. Nah, di segi yang lain yang saya merasa senang itu karena makin banyak masyarakat kita yang sebetulnya cukup mandiri secara politik. Nggak lagi tergantung kepada lingkungan, tergantung kepada keluarga, macam-macam dan sebagainya gitu. Nah, ini basis rasional kita. Nah, selama ini bisa dipertumbuhkan lebih banyak, ya saya nggak punya kekhawatiran seperti yang Anda sebutkan tadi gitu. Apalagi kalau dibuat di dalam satu aturan yang, udahlah kita susah ngaturnya juga ya. Bukan saja ngaturnya itu mudah, tapi seringkali aturan itu untuk melegalisasi tindakan yang sebenarnya justru ingin kita cegah gitu loh.
iya, iya. Yang saya sebut tadi misalnya politik uang kan, kita atur ketat, Malah tambah justru banyak. makin parah gitu loh. Iya, Karena iya, iya. aturan yang dibuat itu justru untuk melegalisasi tindakan yang sebenarnya ingin kita cegah itu gitu loh. Nah, itu yang oleh karena itu kita lihat sekarang secara ini ya, saya melihatnya, saya senang karena juga mulai lebih tumbuh generasi kita yang lebih independen lebih independen dalam berpolitik gitu. Dia nggak tergantung siapa-siapa. Nggak tergantung ini macam-macam dan sebagainya gitu. Jadi oleh karena itu pada tingkat tertentu pun saya percaya politik uang ini akan mengalami penurunan. Ya mungkin lebih karena persoalan ekonomi aja gitu. Tapi orang makin sadar, saya datang ke TPS itu bukan karena duit lo gitu. Ya karena saya memperjuangkan sesuatu gitu. Nah ada optimisme di situ. Nah masalah kita sekarang Bung menurut saya adalah kira-kira apalagi yang akan dilakukan oleh partai nanti gitu loh. Sebab gejalanya ini berubah, masyarakatnya makin independen, ya masyarakatnya makin pada tingkat tertentu makin rasional, makin nggak bisa Anda bujuk sana bujuk sini gitu. Dan saya kira kita lihat aja lah bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia kan. Pemimpin-pemimpin Islam itu umumnya kan nggak terlalu senang atau katakanlah ya agak diam tuh terkait dengan serangan Israel tapi kan rakyatnya umumnya protes kan. Iya. Dan itu juga kita alami di Indonesia. Pak Prabowo seolah-olah menjaga jarak dengan Iran gitu ya. Kelihatan lebih dekat dengan Amerika. Tapi kan umumnya masyarakat Indonesia kita menyesalkan tindakan itu. Nah, jadi yang saya mau katakan itu menunjukkan kepada kita bahwa politik ini makin independen dan pada tingkat tertentu makin sebetulnya nggak membutuhkan ikatan-ikatan gitu. Dan oleh karena itulah apakah situasi ini dibaca oleh partai dan kemudian mereka akan mencari formula baru gitu, sebagaimana mereka kemudian mengikat para lawan itu untuk menjadi bagian dari mereka gitu. Saya nggak tahu gitu. Oleh karena itu juga, Bung ya, saya ini lagi konsen untuk mengajak untuk mereformasi institusi DPR gitu loh. Iya. Kenapa gitu? Pertama ya karena saya merasa bahwa setidaknya dalam 1 tahun berapa bulan inilah ya, mungkin 1 tahun 5 bulan kita nggak melihat sebuah DPR yang ideal gitu loh, yang dibayangkan oleh kita bersama gitu. Ini DPR ini yang saya sebut seperti kembali ke DPR Orde Lama, Orde Baru. 5D itu loh. Ya. Anda kenal loh, datang, duduk, dengar, diam, duit gitu. Kurang lebih sama. Gitu. Tetapi kita punya civil society yang kuat. Kita punya netizen yang kuat. Dan berkat itu semua sekarang relatif hal-hal yang prinsip di dalam berdemokrasi itu kita bisa jaga. Siapa yang bisa menduga tiba-tiba penyiraman air keras kepada Bung Andre dalam hitungan hari dapat dibongkar gitu. Meskipun belum sampai ke akarnya, penegakan hukumnya juga belum jalan sampai sekarang. Tapi sudah ada orang yang katanya ditahan gara-gara itu. Siapa yang menduga tahanan KPK yang kemudian dibuat kebijakannya menjadi tahanan rumah, lalu diciut, diprotes sedemikian rupa oleh medsos, lalu kebijakan itu berubah lagi gitu. Jadi banyak sekarang perubahan-perubahan di Republik ini karena berdasarkan medsos gitu ya. Dan oleh karena itulah saya merasa memang DPR sebanyak 570 itu masih perlu apa enggak? Gitu. Karena pengawasan efektifnya ada di media sosial. 570 itu justru kelihatan berfungsi untuk mengawal pemerintah gitu loh, Bang. Bukan sebagai suara rakyat. Iya, bukan 570-nya tentu saja karena PDI jelas mengatakan saya berbeda dengan pemerintah. Iya. Walaupun bunyinya juga kurang masih moderat saya bilang ya kan. Jadi perlu nggak tuh 570 gitu. Hanya untuk menjadi juru bicara pemerintah sebetulnya gitu. Kan mereka lebih tepat disebut sebagai juru bicara pemerintah ketimbang juru bicara rakyat. Gitu. Kan kita masuk ke DPR dikit ya.
kan ada roles-nya kan selain pengawasan juga ada anggaran, terus kemudian juga legislasi kan. Nah, dari 3 ini semuanya minim atau ada yang lebih menurut penilaian Bung Rey? Yang lebih itu ya kan anggaran. Kalau anggaran hadir semua tuh. Semangat. Semangat semua. Legislasi? Kan nggak pernah mencapai target kan. Paling tinggi itu ya 15% dari target. Iya, kan? iya. Mungkin 20% gitu. Jadi pengawasan sudah Waduh, kalau pengawasan ini udah. tiga-tiganya berarti. Makanya kalau sebetulnya fungsinya kelihatan lebih banyak pada anggaran, ya 570 itu buat apa? Ya. Iya, ada nggak perubahan di bangsa ini berdasarkan putusan DPR? Iya. Rakyat udah teriak nih, tinjau presiden keterlibatan kita di BOP. Emang DPR-nya ngomong? Nggak ada pun, satu pun. Rakyat, ekonom semua udah katakan, Pak, perjanjian dagang dengan Amerika itu merugikan kita. Emang DPR yang panggil presidennya? Panggil menteri keuangannya? Iya. Panggil menteri luar negerinya? Kagak. Kembali ke masalah relawan ya. Relawan itu kan ada yang seperti mimikri. Mimikri atau apa? Yang ya ganti-ganti warna gitu ya. Dulu ada yang namanya Jokowi mania, pada saat tertentu berubah menjadi Prabowo mania. Padahal zaman Jokowi mania tuh dia juga ngabisin Pak Prabowo tuh ketika Prabowo melawan gitu. Jadi mimikrinya tuh terjadi dengan sangat lebih pragmatis ketimbang parpol. Kalau parpol clear kan, ya walaupun parpol juga ada yang kecelek juga. Tadinya ngelawan Prabowo terus kemudian juga harus memaksakan diri mendukung gitu. Bahkan parpol lebih gila lagi. Berlawanan saja akhirnya bisa bergabung juga gitu. Nah, tapi poinnya adalah kalau relawan yang seperti ini, yang seperti Jokowi pindah ke Prabowo mania ini, bahkan masuk ke Partai Gerindra, pemimpinnya pada saat itu dan mendapatkan posisi wamen. Kan model-model kayak gini justru malah menumbuh segarkan yang namanya pragmatisme politik sebetulnya. Nah, itu yang kita sebut tadi, mereka ini sudah nggak tepat disebut sebagai relawan. Ya, tapi maksudnya dalam konteks ini gimana kita magerinnya nih sebagai masyarakat? Ini harus kita jelaskan kembali itu. Soalnya gini, kalau parpol tuh ada reward and punishment-nya clear. Reward and punishment-nya, reward-nya kalau dia mengerjakan tugasnya, dia akan dipilih lagi atau makan suaranya tambah banyak di kemudian hari. Kalau enggak, dia akan dipunish oleh masyarakat, tidak dipilih. Nah, kalau relawan ini kan enggak. Ya memang, ya. Jadi mimikrinya ini yang bahaya. Jangan pakai kata relawan lagi, gitu loh maksud saya. Jadi ini apa nih? Oportunis. Nggak tahu lagi apa. Kan lawannya rela, ngambil opportunity gitu kan. Makanya apa namanya itu relawan atau kuasawan gitu loh. Kuasawan. Orang yang nyari kekuasaan gitu lah kira-kira. Iya. Jadi apa yang Anda ilustrasikan tadi persis. Bagaimana seorang yang apa namanya itu ya menyebut organisasi berdasarkan orang itu aja pun menurut saya keliru. Absurd lah ya. Udah keliru. Karena sama sekali tidak ada visinya sama sekali. Betul. Ya, saya mau buat relawan Ray Rangkuti soalnya. Itu udah absurd banget. Ya, yang diperjuangkan itu adalah visi mestinya. Gagasan. Program. Ya. Bukan orang. Gitu. Memang itu level intelektualnya terbatas. Itu dia. Nah, oleh karena itulah. Yang penting buat suruh orang gitu. Buat suruh penguasa aja. Dari penggunaan kata itu pun sebetulnya menurut saya agak keliru. Buatlah nama organisasi yang menggambarkan visimu apa. Gitu kan. Tujuan yang kemudian berdasarkan itu Anda mendukung seseorang gitu. Apalagi pakai kata mania. Kalau kata Rocky Gerung, mania itu kan kegilaan. Iya, gitu. Nah, sebab visi ini nanti Anda akan bawa kemana-mana untuk negosiasi dengan siapa-siapa kan. Kira-kira gitu. Jadi orangnya bisa berubah. Nah, begitu seperti yang sekarang, orangnya berubah, Anda berubahkan nama-nama lagi. Besok berubah lagi nama ya kan. Iya. Nah, itu satu. Nah, yang kedua adalah perilaku yang disebut dengan relawan ini tadi kan sebutkan tadi.
kurang lebih udah sama dengan partai. Dan oleh karena itulah saya dari awal tadi mencegah jangan sampai kata relawan ini juga kehilangan makna gitu. Nah, oleh karena itu kita harus mulai nih tradisikan yang gitu-gituan tuh nggak masuk definisi yang disebut dengan relawan. Meskipun mereka berulang kali menyebut mereka sebut sebagai relawan-relawan. Jadi sebetulnya satu-satunya pembeda mereka dengan partai politik itu, sehingga mereka menyebut diri mereka sebagai relawan, itu hanya satu, bahwa mereka nggak punya hak dan kewenangan untuk mendukung secara administratif kader mereka ataupun orang yang mereka dukung ke KPU. Cuma itu. Yang lainnya kurang lebih sama. Dananya juga mungkin sama. Target-target politiknya juga sama. Bahkan pada tingkat tertentu juga mungkin perilakunya sama. Nggak dapat di sini, mereka akan pindah ke sini. Besok lagi pindah ke sini. Ya kan? Untuk tujuan target-target di mana mereka secara personal juga ikut terlibat dalam jabatan-jabatan publik. Gitu. Nah, kalau kita melihat gejala yang seperti yang sekarang, nah kita harus pastikan itu bukan relawan. Jadi kita harus, jadi bukan relawannya, kata relawannya yang kita hilangkan gitu loh. Tapi orang yang kayak begini, perilaku yang kayak begini yang nggak boleh kita masukkan ke dalam kelompok yang disebut dengan relawan itu. Iya. Gitu. Kita harus cari tuh definisi yang tepat. Gitu. Kuasawan itu menarik tuh. Salah satunya kuasawan ya. Mereka yang berlomba-lomba mencari kekuasaan. Gitu loh. Iya, kuasawan. Wah, Bung Rey luar biasa nih. Kita udah mengkuliti isu yang tadi kita angkat ini karena menjadi kegundahan saya aja di dalam konteks melihat apa yang terjadi di dalam konteks demokrasi kita. Tujuannya tidak lebih tidak kurang sebenarnya untuk mengedukasi terutama Gen Z ini yang baru mau mungkin memilih, baru mau mungkin masuk ke dunia politik agar jangan terjebak di dalam hal yang sama lah yang kita bahas tadi, kira-kira seperti itu. Mungkin ada beberapa patah kata untuk penutup, silakan. Ya, untuk mengulang kembali lah apa yang menjadi topik diskusi kita. Saya kira ini bagus sekali karena ada kekaburan makna di dalam pendefinisian yang selama ini kita kenal. Soal kata relawan yang awalnya itu sangat ideal ya. Bagaimana mendorong partisipasi masyarakat terlibat secara positif di dalam hal memastikan orang yang tepat duduk di jabatan yang tepat gitu. Sekarang kelihatan menjadi kabur lagi karena kepentingan gizi itu lebih banyak masuk gitu ya. Kalau relawan itu dipertautkan oleh PC gitu ya. Nah kalau kekuasaan kuasawan atau dipertautkan oleh gizi. Oleh karena itu, di mana gizinya yang lebih banyak, mereka akan ke sana. Nggak peduli itu dengan PC-nya. Nah, itu tinggal mereka, PC-nya ini cocok, ya tinggal dicocok-cocokkan saja oleh mereka gitu. Tapi pada dasarnya yang dicari itu adalah kekuasaannya gitu ya. Mungkin orang yang seperti ini lebih tepat kita sebut sebagai giziawan gitu ya. Orang yang mencari gizi, ya, di mana ada gizi di situ mereka ada gitu. Nanti mereka masuk MBG semua. Iya itu dia. Karena di MBG juga ada gizi, ya mereka juga mungkin akan ikut ke sana gitu. Jadi ibarat pepatah orang kita itu di mana ada madu di situ ada semut gitu. Iya. Terima kasih Bung Rey. Sama-sama. Luar biasa. Nah, Sobat Forum itu tadi Bung Rey Rangkuti, kita sudah mengupas tuntas tentang fenomena relawan yang sebenarnya tidak rela, tidak pernah rela juga karena yang dikejar adalah kekuasaan atau tadi diistilahkan sebagai kuasawan karena orang-orang tersebut memang secara pragmatis mengejar basis kekuasaan. Mereka tidak peduli lagi setelah mendukung, tidak perlu ada koreksi, tidak perlu ada apa, tegak lurus saja dengan siapapun yang didukung dan ini bisa berbahaya. Nah, marilah kita semua menjadi rakyat yang cerdas di dalam konteks menilai ini semua karena bagaimanapun jangan sampai kita terjebak ataupun kita ikut-ikutan di dalam menumbuh kembangkan orang-orang seperti ini. Karena buat kita untuk membangun bangsa yang lebih terhormat, bangsa yang lebih berwibawa, bangsa yang lebih maju ke depan membutuhkan orang-orang yang jauh lebih baik daripada orang-orang seperti ini.
Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan di dalam podcast kali ini, dan semangatnya tentunya untuk kita membangun suatu era demokrasi yang lebih baik ke depan. Nah, saya pada akhirnya Pembida Hidayatullah undur diri. Nah, sampai di episode PhD 4K berikutnya, podcastnya di sini kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.